Pak Erlangga, tadi di segmen sebelumnya Bu Unifah dari PGRI meminta begitu ada guidance dari Mendikbud. Bisa nggak dibikin seperti itu? Bisa saja. Jadi memang kita bisa lakukan semacam itu. Tapi barangkali mungkin perlu ada hal yang mengacu kepada surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu, bahwa di situ lebih ke arah bagaimana pendidikan yang dilakukan di satuan pendidikan itu punya kebermanaan yang kuat, ya. Jadi tidak dalam situasi seperti sekarang ini tidak ditarget pada konten tapi pada proses yang lebih baik, ya. Itu sebenarnya kita menekankan bahwa kita sama-sama, ya, sama-sama problem ini kan problem kita bersama semua. Apa yang harus kita lakukan? Tapi barangkali mungkin di setiap satuan pendidikan kita ini kita berharap juga kepada Dinas Pendidikan seluruh Indonesia juga barangkali perlu menekankan kepada satuan pendidikan bahwa satuan pendidikan itu kan setiap satuan pendidikan atau setiap sekolah kan berbeda-beda. Jadi lalu kemudian tekanannya juga berbeda-beda, kualitas guru juga berbeda-beda, ya, proses yang selama ini terjadi juga berbeda-beda. Jadi Anda mau bilang guidance kalau secara nasional kemungkinan sulit, jadi ini didorong kepada dinas-dinas yang ada di daerah untuk kemudian untuk menuntun para guru begitu? Ya, untuk menekankan pada satuan pendidikan bahwa sebenarnya ini ada problem. Bagaimana problem ini harus dipecahkan bersama-sama. Di satuan pendidikan gimana? Antara kepala sekolah dengan guru bagaimana proses pembelajaran yang bagus, yang efektif, ya. Kalau memang tidak bisa dilakukan dengan cara pembelajaran daring, ya kita bisa dengan pembelajaran yang tidak daring, kan gitu, ya. Contohnya? Contoh misalnya guru bisa melakukan penjadwalan, menelpon orang tua, murid segala macam semua kan dengan sistem yang sudah disepakati bersama di sekolah, kan gitu, ya. Karena kan tidak semua daerah juga kan punya internet atau tidak punya ini juga harus diakui oleh pemerintah, ya, karena ini kan kreativitas guru, kreativitas kepala sekolah. Bagaimana proses pembelajaran ini harus penuh dengan mana, tidak harus ditarget. Bu Unifah, responsnya dong? Oh iya, halo. Silakan Ibu. Iya, benarnya gini, kalau konsisten di dalam kurikulum 13 itu namanya ada thematic instruction. Nah, kalau kita dari awal merancang bahwa pembelajaran itu berpindah dari konten ke proses, guru jauh lebih siap. Nah, sekarang waktunya kita untuk konsisten melaksanakan itu. Jadi menurut kami 3 hal aja yang harus dilakukan. Ya, guidance itu tidak namanya guidance, ya, tidak harus selalu sangat detail. Guidance itu misalnya cukup misalnya dalam satu mata pelajaran untuk 1 bulan atau satu topik itu cukup dikasih begini. Pertama, guru melakukan prosedur apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kan siswanya harus menemukan sendiri, baik menarik. Kemudian guru mengecek, memonitor perkembangan itu, dan kemudian melihat evaluasi dari partisipasinya. Baik. Dan itu cukup dilakukan dengan cara seperti itu, sehingga guru ini tidak, aku bingung nih yang disebut menekankan kepada proses itu kayak gimana? Oke, silakan Pak. Kalau dibagi, gitu. Singkat aja Pak. 4 hari yang lalu kita dari Dirjen GTK, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, mengeluarkan laman guru berbagi. Jadi guru bisa berbagi, ya, bagaimana proses pembelajaran yang mereka lakukan, ya. Lalu kemudian menyiapkan RPP yang terbagus, lalu kemudian praktek-praktek yang baik di satu sekolah bisa dipraktekkan di sekolah-sekolah yang lain. Ini juga bisa dilakukan oleh semua guru, dan kemudian guru yang satu dengan guru yang lain bisa berbagi terhadap kesuksesan. Itu kemudian semuanya bisa saling berbagi. Bu Unifah, sebentar, saya pengen mempertanyakan lagi yang tadi sudah saya gantung sebelum jeda iklan. Bagaimana kesiapan para guru kalau kemudian ini semua diperpanjang karena penularan COVID-19 sampai saat ini kita lihat belum cukup tertanggulangi? Iya, kalau menurut saya guidance itulah yang sangat dibutuhkan. Apapun, ya. Jadi guidance itu akan membawa, karena gini, jangan sampai orang mengatakan bahwa 3 bulan ini itu tidak mengerjakan apa-apa. Jangan sampai. Jadi kalau ada, tetap saja walaupun ini belajar bermakna, ada yang ingin dicapai. Itulah pentingnya kita proses. Kalau nggak ada, kita nggak ada apa yang kita capai, ya udah diserahkan aja, silakan belajar di rumah bagaimana. Nah, ini karena itu kemudian PGRI ini akan membuat namanya rakornas
siswa pertama seluruh Indonesia yang memikirkan nanti antara lain bagaimana kita memberikan masukan termasuk guidance, karena kita sekarang misalnya dengan Rumah Perubahan akan bekerja sama dengan banyak pihak, dengan APKS, dengan semua. Jadi untuk membantu guru seperti yang dikatakan Pak Erlangga tadi, tapi itu nggak cukup. Kita harus mengajak kepada guru. Kira-kira kalau kita 3 kali, kalau kita yang disebut dengan bermakna itu seperti apa? Nah itu yang kita sedang pikirkan, membantu pemerintah, karena kita nggak semuanya pemerintah bisa lakukan sendiri, kita juga harus membantu, gitu. Baik, Bu Unifah. Mbak Novita, pertanyaan yang sama juga. Apa yang harus disiapkan oleh orang tua kalau kemudian ini akan diperpanjang belajar di rumah? Orang tua harus mempersiapkan dirinya sendiri, bahwa antisipasi dalam beberapa bulan ke depan kalau ini sampai harus terjadi. Jadi mempersiapkan diri untuk tidak stres, mempersiapkan diri untuk tidak panik, mempersiapkan diri sendiri untuk bisa memberikan waktu secara optimal buat anak-anaknya. Dari hal yang sederhana sebenarnya Mbak Sofi, dengan memberikan jadwal itu loh, jadwal dengan ketat. Lalu karena sebagus apapun sekarang yang diberikan dengan remote learning ini melalui teknologi yang ada, semua orang akan terkaget-kaget, setiap anak akan terkaget-kaget karena tidak ada yang siap. Dan untuk mempersiapkan ini dalam waktu yang begitu sebentar, saya yakin tidak bisa juga secara optimal. Jadi kalau buat saya, manfaatkan dengan sekarang apa yang ada, hadir di situ. Manajemen waktu, manajemen diri, bagaimana hidup yang tertib itu, Mbak. Jadi nomor 1 yang kalau buat saya yang harus dipegang betul-betul buat guru dan juga orang tua adalah tenang. Tenang, rileks, menerima ini sebagai satu keadaan yang harus diterima, sehingga kita akan bisa melihatnya itu lebih luas, tidak melihatnya lebih sempit. Karena kalau tidak, dengan stres, segala sesuatu kita akan jadikan itu masalah, kita akan jadikan itu problem, kita akan marah, kita akan komplain, kita akan melihat siapa yang paling gampang untuk dijadikan sebagai... Akhirnya pendidikan anak malah justru tidak jadi fokus. Betul, ya? Exactly. Baik. Jadi manfaatkan apa yang kita punya saat ini. Baik. Karena dengan stressful parenting akan menjadikan stressful children. Panic parenting, panic children. And happy parenting, happy children. Oke, Mbak Novita Tandri terima kasih. Bu Unifah juga nanti mungkin jangan-jangan harus ada di luar Sapa Indonesia Malam ini harus ada perbincangan yang cukup benar-benar serius begitu antara Kementerian Kemendikbud dengan PGRI untuk kemudian bersama-sama mencari cara yang terbaik supaya guru bisa dengan lancar memberikan pelajaran kepada para muridnya di tengah kondisi pandemi ini. Bu Unifah terima kasih. Pak Erlangga juga terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.